Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Artinya seluruh nih berartinya, apapun bentuknya. Karena sangat banyak ragamnya gitu ya. Kebaikan atau berbuat baik kepada tetangga itu adalah amal soleh. Nah, dimana kan ya kalau bertetangga pasti tiap hari itu kan, bertetangga itu ya pastilah berinteraksi setiap hari dengan bertetangga. Minimal kalau dulu gitu ya. Apa namanya ya? Kalau dulu kan rumah rumah di kita ini halamannya luas-luas. Kalau dulu kan luas itu ya halamannya. Kadang kan si pemilik rumahnya itu kalau pagi hari berjemur, kemudian tetangganya lewat, kan suka dulu suka nanya mereka mana ke anu. Nah itu berinteraksi, itu amal soleh. Yang dengan hadis tadi yang sebagai pokoknya, kalau saya katakan yang dengan hadis yang tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhirnya. Jadi ulah goreng jeung tetangga mah gitulah, sekecil apapun disebutnya ulah goreng jeung tetangga mah, ulah aya kagorengan gitulahnya kalau bahasa Sundanya, ulah aya kagorengan ka tetangga. Nah, bahkan Rasulullah SAW kan di hadis yang lain yang menyabdakan, malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku dan ternyata sering mengingatkan Rasulullah SAW perihal tetangga. Ini kalau secara logika juga ya kita bisa mengatakan ya iyalah, karena tetangga itu kan yang tadi kan orang-orang terdekat gitulah katakannya, orang-orang terdekat dengan di sekeliling kita itu tetangga. Kemudian ketemunya tiap hari. Gitu ya, sehingga nih malaikat Jibrilnya mewasiatkan kepada Rasulullah SAW perihal tetangga, seolah-olah, dan Rasulullah SAW menyabdakan demikiannya, seolah-olah tetangga itu bagian atau salah satu dari ahli waris. Nah, sampai sedemikian rupa artinya ya malaikat Jibrilnya mewasiatkan tentang tetangga, atau intinya bahwa Islam gitulah ya, Islam nah mengajarkan untuk menghormati atau apa namanya tadi hanya baik itulah dengan tetangga. Nah di situ amal soleh, banyak amal solehnya, karena bentuknya pasti beragam lah. Kalau bentuknya pasti beragam, amal solehnya yang bisa dilakukan terkait dengan tetangga sangat-sangat banyak berartilah. Bisa 24 jam. Ya bisa 24 jam. Kadang-kadang kan di waktu dini hari ada darurat, kepada siapa? Ya kan udah ke tetangga gitulah. Logikanya gitu ya, ya kepada yang dekat lah, kepada tetangga. Nah, kurang lebih demikianlah ya yang apa namanya ulasannya sedikit ya, yang intinya tadi bahwa ulah goreng gitulah jeung tetangga mah, ulah goreng, ulah aya kagorengan itu sedikit pun itu kepada tetangga. Hadis yang ke-9. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, kalau ini kebetulannya sedang juga nih mengkaji hadis yang ini dalam Kitabul Iman. Jadi kajian Fathul Bari nya Kitabul Iman, hadis ini juga yang sedang kita kaji. Kita terjemah dulu nih hadisnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 79 satuan, 79 butir, 79 cabang ya, atau 69. Yang tertinggi dari seluruhnya itu adalah
mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah, yang paling kecil adalah menyingkirkan hal yang membahayakan lah, duri, paku, atau pecahan kaca atau apa gitunya dari jalan. Dan rasa malu itu salah satu butir, salah satu bagian dari iman. Nah, ternyata di beberapa ini ya, di beberapa apa sebutannya, di beberapa bab, beberapa penjelasan tentang hadis di dalam kitab ini, di dalam kitab Dalilul Falihin itu ternyata kopas copy paste dari Fathul Bari. Ini sama juga ternyata. Ya, bab yang ini ternyata sama juga nih, menerangkan tentang menerangkan hadis ini. Dikutip saja nih Fathul Bari-nya, penulisnya mengatakan Ibnu Hajar al Asqalani, intinya dia menerangkan bahwa banyak ulama yang berusaha menjelaskan satuan-satuan, butir-butir iman itu apa saja, yang di dalam hadisnya oleh Rasulullah SAW disebut ada dua nih di hadis ini ya, ada 79 atau 69. Di antara penjelasan atau di antara para ulama itu yang berusaha menjelaskan, merinci, menyebut satu persatu yang 79 itu apa saja. Yang terbaik adalah Ibnu Hibban. Ini persis seperti ini. Ibnu Hibban membagi menjadi ada amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Nah, siapa nih? Imam An-Nawawi ini ya, penulis kitab Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, iman itu terdiri dari 79 butir, cabang, satuan, kurang lebih demikiannya. Menempatkan hadis ini di dalam babun fi bayani kasrati turukil khair. Nah, maka 79 itu, ini yang kemarin juga sudah saya jelaskan dalam kajian Fathul Bari. Maka kebaikan, apalah kebaikan gitulahnya, kebaikan apapun, apabila itu diamalkannya itu terkait dengan iman, nah itulah amal soleh. Karena ini kan babnya kan bab amal soleh itu sangat banyak, ragamnya, macamnya. Kalau disebut satu persatu bukan hanya 69 sebetulnya, bukan hanya 69, 79, ya bisa ribuan gitu amal yang dilakukan karena beriman. Nah, misalnya di hadis ini kan Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi SAW nih, Rasulullah SAW menyebutkan dari semua dari semua butir-butir iman yang ternyata itu ya, yang disebut butiran iman, satuan-satuan iman itu kan amal soleh yang tidak, atau yang ada gitu, yang ada kaitannya dengan iman. Nah, khusus yang disebut di sini, bukan khusus sih. Misalnya yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis ini, dari semua butiran-butiran amalan-amalan lah sebetulnya kan. Makanya Ibnu Hibban ini yang dia ini yang merinci satu persatu dari yang 79, 69 atau 79 itu apa saja. Ternyata kan semuanya amal, yang rinciannya itu berupa amal ternyata. Yang garis besarnya dibagi menjadi 3. Ada amal hati, ada amal lisan, ucapan, dan ada amal anggota badan. Nah, misalnya yang disebut di dalam hadis ini 3, berarti yang disebut di hadis ini ada 3. 1,
Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, amal lisan berarti. Yang kedua, imatatul aza anitorik, menyingkirkan duri dari jalan, itu amal jasad, anggota badan. Kemudian wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Ini amal hati. Jadi ini clue-nya gitu dari Rasulullah SAW itu seperti ini. Ada amal lisan, ada amal anggota badan, ada amal hati. Nah, oleh Ibnu Hibban dikembangkan lagi gitunya, dia seolah-olah dicari gitu, jadi dikembangkan dari tiga besar, atau yang secara garis besar terbagi menjadi tiga. Hanya amal hati itu apa saja. Nah, kalau terkait ini nih, penyakit hati. Ya, penyakit hati itu kan dosa. Ya, penyakit hati itu dosa. Kebalikannya pahala berarti. Misalnya penyakit hati nomor 1 kufur. Kufur itu dosa. Kebalikan dari kufur adalah iman. Iman itu pahala. Kemudian kalau al-kibru, ya sebetulnya kan bukan takabur, ya. Al-kibru itu kan ya ketakaburan, itulahnya ketakaburan yang ada di dalam hati, belum diungkapkan keluar gitu kan, sebutannya al-kibru. Yaitu seseorang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain, plus gitulah, bukan hanya merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ada lanjutannya, dan di dalam hatinya dia merendahkan orang lain. Itu al-kibru. Dia belum ngomong apa-apa, belum melakukan apa-apa, kalau sudah dimunculkan jadi ucapan menghina orang, merendahkan orang, atau dengan perbuatan merendahkan orangnya dengan berupa tindakan, itulahnya, itu baru namanya kan takabur. Nah, al-kibru ini kan dosa. Kebalikannya, kalau kebalikan dari al-kibru ini adalah tawadu. Artinya kalau orang tidak ada al-kibru di dalam hatinya, berarti orang ini orang yang ada tawadu di dalam hatinya. Artinya dia tidak merasa lebih baik dari yang lain. Dia merasa bahwa sama gitulah, manusia di mata Allah itu sama. Karena dia tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, juga tidak merasa rendah diri. Rendah diri juga dosa, takhosas namanya. Jadi merasa sama itu dengan, ya semua manusia itu sama. Artinya dia orang yang tawadu. Nah, apabila di dalam hatinya itu ada hal seperti itu, artinya dia punya pahala dari tawadunya itu. Nah, kalau penyakit hati itu ya di dalam kitab Tahdzibul Akhlaknya yang juga sedang kita kaji itu ternyata kan ada 31. Nah, pokoknya apabila terbebas nih dari semua penyakit hati, tidak kufur berarti iman. Kalau tidak kufur berarti iman. Kalau tidak bodoh berarti ilmu. Kalau apa namanya yang ketiga kan ya, kalau tidak menginginkan menjadi yang paling unggul gitu, yang terdepan, yang tertinggi dalam urusan keduniaan, naon ya nah berartinya kebalikannya. Jadi kalau untuk urusan dunia gitu nggak ada ingin yang tertinggi, nah, kalau tidak ada keinginan seperti itu dapat pahala berarti. Nah, itu amal hati. Karena kalau kebalikan dari dosa itu adalah pahala. Jadi kalau melihat dari apa namanya isi di kitab Tahdzibul Akhlak, penyakit hati itu ada 31. Kalau terbebas dari 31 penyakit hati ini, berarti dia sudah punya 31 amal soleh yang dilakukan oleh hati. Dia punya iman, dia tawadu misalnya. Kemudian kalau tidak ria itu berarti ikhlas lah sebutnya. Nah, itu pahala berarti. Amal hati banyak berarti. Ya, amal lisan banyak, itu amal anggota badan juga sangat banyak. Nah, dari sini sebetulnya ya, karena yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini 3 ya, dari
yang disebut itu ya yang afdoluha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi dari satuan-satuan butir-butir iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anitori, yaitu amal anggota badan. Al hayau itu amal hati. Nah, oleh Ibnu Hibban kemudian dikembangkan, amal hati itu apa saja. Nah, kalau beriman ternyata dirinci lagi, beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, itu punya pahala masing-masing. Berarti beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, nah itu ada pahalanya masing-masing. Rinciannya demikian ya menurut Ibnu Hibban. Nah, misalnya ini nih ya, hadis yang ini apa yang disebut wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Hadis eta teh mineng ka bawah atuh mana teh hadisnya ditanya. Yang ini nih bahwa jika seseorang membuang duri dari jalan karena beriman, nu eta tanya ke sugan atau ayah. Nah, apabila seseorang itu membuang duri dari jalan karena beriman, maka Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Ya, nu mana hadisnya teh? Di riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Alah, mana tuh hadisnya teh? Wah, banyak nih kalau keywordnya yang ini imanan malah banyak. Atau riwayat Muslim gitu ya, barang siapa yang membuang duri dari jalan, imanan, tak korelasinya gitu antara apa sih yang disebut iman itu terdiri dari 70. Jadi kalau ini redaksinya demikian sih yang ada di sini ya. Al imanu bid'un wa sab'una, iman itu terdiri dari 79, au bid'un wa situna syu'batan, atau 69. Nah, ternyata Rasulullah menyebutkan dari seluruhnya 70 atau 69 itu, ini amalan ternyata akan yang disebut. Apa kaitannya dengan iman? Itulah. Ternyata di sini yang disebut amalan, 1 mengucapkan la ilaha illallah yang disebut di sini, 2 menyingkirkan duri dari jalan, 3 rasa malu. Ya, amal lisan, amal anggota badan, amal jasa, dan amal hati. Nah, kaitan dengan iman apa? Itu kan, ini kan Rasulullah menyebut iman gitu, iman bukan amal. Amal itu terdiri dari, nah kalau misalnya amal itu terdiri dari sekian, nah ternyata itu lebih mudah artinya memahaminya ya, karena yang disebut oleh Rasulullah di sini semuanya amal. Sementara Rasulullah menyebutkan ini tentang iman. Nah, maknanya itu adalah seperti hadis yang barusan. Barang siapa menyingkirkan duri dari jalan karena beriman, amalnya amal anggota badan, tapi dilakukannya itu karena beriman. Kalau menurut hadis ini Rasulullah menyebutnya itu bagian dari iman. Ya, jadi si amalnya itu bagian dari iman dirinya. Si amalnya itu merupakan representasi lah gitunya dari iman yang ada di dalam dirinya. Sesuailah dengan hadis yang Rasulullah menyebutkan bahwa iman itu adalah takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iya, iman itu sampai ke amal. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu disebut beriman deh kan. Iman itu adalah meyakini
dengan hati, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Nah, maknanya adalah berarti jadi amalan-amalan yang itu ada kaitannya dengan iman, atau itu representasi dari iman yang ada di dalam hatinya. Nah, yang dilakukannya apa? Sebetulnya tanpa batas. Termasuk yang sebelumnya, misalnya. Termasuk yang sebelumnya. Andai seperti ini, gitulah. Andai seperti ini. Kalau misalnya tetangga minta tolong, lalu kita bantu, kenapa kita mau? Karena hadis yang tadi Rasulullah SAW mewasiatkan tentang tetangga. Saya mau melakukan itu karena Islam mengajarkan berbuat baiklah dengan tetangga. Itu berarti kan representasi dari imannya. Kalau misalnya apa namanya, karena tetangga gitulahnya, karena tetangga orang kafir juga misalnya menolong, atau ketika orang kafir memberi sesuatu kepada tetangganya, kan kalau mereka melakukannya itu kan bukan karena iman, bukan representasi dari iman. Amalnya iya, padahal sama gitu kan amalnya sama. Nah, kemudian yang ini juga nih, kalau apa namanya contoh. Nah, ini yang tadi ini ya hadisnya nih yang mana tuh, menyingkirkan duri dari jalan itu. Hadis riwayat Bukhari ya. Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri, lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Tapi kan harus, nah itu kan, tapi kan harus amalan tersebut itu merupakan bagian dari iman yang ada di dalam dirinya. Ya representasi lah sebutannya gitunya, atau itulah dari iman yang ada di dalam dirinya. Nah, karena pada dasarnya yang disebut beriman itu ini dulunya bukan dulu sih kan, di awal-awal kitabul iman nih ya, yang disebut beriman itu adalah mengakui, itulah sebutnya mengakui dan menerima kebenaran ajaran Islam. Nah, dari pengakuan dan menerima kebenaran ajaran Islam itu, maka ya diamalkanlah itu, karena diterima sebagai kebenaran. Diakui bahwa Islam itu benar. Hingga kepada amal-amal yang dianggap kecil, dianggap remeh. Di sini tidak ada sebetulnya di dalam penjelasan Ibnu Hibban. Padahal amalan yang kecilnya dianggap remeh, amalan yang dianggap kecil dianggap remeh, banyak itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini diantaranya sajanya yang terlintas dalam pikiran saya. Misalnya ketika hadis yang ini, ada seseorang kan yang entah dari mana itunya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, unta kamu sudah diikat belum? Orang itu kan malah menjawab, kumaha takdir lah, saya serahkan kepada Allah. Kalau unta itu Allah takdirkan hilang ya hilang, kalau tidak hilang ya tidak hilang. Nah, ternyata kan Rasulullah mengajarkan, ikat unta itu, setelah itu baru kamu tawakal, baru kamu mengatakan apa namanya, saya serahkan kepada Allah. Nah, berarti ini amal nih, ini amal. Ya, amal itu kan melakukan sesuatu kan, yaitu mengikat unta. Nah, itu berarti diajarkan oleh Islam. Rasulullah yang memerintahkan, ikat untanya. Setelah itu barulah kamu bertawakal kepada Allah. Kan amalan kecil kan ETT-nya. Amalan kecil itu kan kira nah saya nasi nalian onta. Ya turun gitu, kemudian untanya ikat gitu ya, emang hese gitu.
Kan disebut amalan kecil gitu teh nya teu hese, nya teu lila, nya teu capek, teu mayar gitu lah. Teu lila, teu hese, teu capek, teu mayar. Tapi Islam mengajarkan, Rasulullah memerintah, ikat untanya. Setelah itu barulah kamu bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian ininya amalan-amalan ininya yang bagi orang Islam ini harus bagian dari imannya karena itu dari Islam. Ya karena itu ajaran Islam itu kan, karena yang disebut beriman itu adalah mengakui benarnya. Contoh lain nih amalan-amalan yang kecil-kecilnya yang saya ingat saja nih. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup makanan atau minuman. Kalau tidak ada dengan apa sajalah meskipun tidak tertutup seluruhnya. Kalau misalnya gelas itu kan permukaannya lingkaran begini ya. Kalau ternyata penutupnya tidak ada dengan apalah pokoknya meskipun tidak tertutup seluruhnya. Nah, kalau kita melakukannya kan itu amalan yang kecil, menutup makanan atau minuman, bahkan berusaha gitulahnya menutup. Nah, kalau dilakukan itu ada pahalanya. Karena melakukannya itu bagian dari imannya. Kenapa melakukan demikian? Karena Rasulullah memerintah dan saya yakin itu benar. Eta disebut beriman gitu. Saya lakukan karena ini Islam yang mengajarkan. Yang menutup makanan atau minuman. Ya, kalaupun tidak bisa tertutup seluruhnya, maka ya dengan apa sajalah gitunya meskipun tidak tertutup seluruhnya. Nah, kemudian Rasulullah juga memerintahkan ini kan yang beberapa waktu yang lalu sering nih saya jadikan contoh untuk amalan yang mau diamalkan nggak, ini Islam nih yang mengajarkan, yaitu mematikan lampu apabila tidak dipakai. Itu diajarkan oleh Islam. Amalnya seperti apa? Amal nama curug tak gitu unggul. Kan hanya dengan telunjuk gitunya mematikan itu saklar. Saya melakukannya karena Islam mengajarkan. Nah, itu ada pahalanya karena itu bagian dari imannya. Nah, di hadis yang tadinya ya seperti ini, padahal amalnya juga kecil nih di hadis. Kalau melihat amalan yang kecil, amalnya enggak seberapa. Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri, lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Nggak ada yang kecil di mata Allah. Amal itu kalau Allah yang menetapkan. Ya, tidak ada amal kecil. Artinya jangan sekali-kali menganggap remeh, menganggap kecil suatu amal. Apalagi dengan karena katakanlah dengan menganggap kecil, menganggap remeh suatu amal, kalau sudah menganggap kecil, menganggap remeh, kecenderungannya meninggalkan. Kecenderungannya itu meninggalkan karena kalau di dalam dirinya itu sudah ada menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil suatu amal. Nah, kalau kita melihat hadis ini, amalannya cuma kurang lebih demikian, mungkinnya sedang berjalan lalu melihat. Kalau di sini kan ada pohon berduri, ada paku, ada apa, ambil lalu buang ke tempat yang aman. Susahnya apa? Saya tersebut tulila, nu kitu kan teu hese, tulila teu capek, teu mayar. Tinggal ngeluarkeun duit, puncik urang mah tah ngamalkeun gitu teh. Tapi di sini keutamaannya atau balasan dari Allahnya adalah Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Nah, amalan-amalan yang itunya yang saya ingat barusan lah itunya menutup makanan. Ada pahalanya. Ini bagian dari iman. Karena yang namanya beriman itu kan tadilah mengakui dan menerima kebenaran ajaran Islam, sehingga apapun yang dari Islam diamalkan karena beriman. Nah, ini sebetulnya substansinya hadis nu ieu teh tah. Iman itu terdiri dari biasanya juga kebanyakan Rasulullah itu ketika menyebut angka
hal seperti ini itu bukan angka pasti, bukan saklek gitunya ya. Amal soleh itu hanya 69. Nah, ternyata amal-amal yang barusan itu tidak ada di Ibnu Hibban ya, dalam rincian Ibnu Hibban itu tidak ada menutup makanan. Padahal itu kan amal anggota badan. Itu kan menutup makanan, mematikan lampu, kemudian mengunci, kalau sekarang ya mengunci kendaraan, kemudian mengunci pintu juga. Ada perintahnya, ya Rasulullah memerintahkan. Artinya kalau mau tidur itu gitu ya, kunci itu semua pintu. Setelah itu baru bertawakal, baru serahkan kepada Allah. Nah, maka di dalam pantaslah kalau siapa Imam An-Nawawi ya, babun fi bayani kasroti turukil khair. Wah, amal soleh itu sangat banyak. Ya, amal soleh itu sangat banyak. Asal yang disebut amal soleh itu adalah itu dari ajaran Islam. Ya, kalau itu dari ajaran Islam, ya itulah amal soleh. Dan melakukannya itu karena beriman. Nah, saya sering nih mengungkapkan hal ini nih. Ya contohnya untuk amal yang sama lah. Mau mengunduri dari jalan gitu contohnya, atau mematikan lampu, atau menutup makanan gitulah ya. Amalnya yang mana saja. Ini yang sering saya ungkap nih. Kalau orang kafir, ini yang pastilah Pak, saya kira pasti ini ya. Kalau orang kafir ketika siang hari mereka suka mematikan lampu di terasnya nggak? Orang kafir gitu. Orang kafir juga kalau siang lampu terasnya dimatikan. Kemudian apabila masuk maghrib dinyalakan. Ya, tapi bagi mereka apa itu jadi amal soleh? Gak ada, tidak jadi amal soleh, karena bagi mereka itu kan itu bukan representasi dari iman yang ada di dalam dirinya. Kalau kita tanya kurang lebih kenapa mematikan lampu, paling jawabannya kan ya iyalah kalau dinyalakan siang hari kan dia bermanfaat. Apa manfaatnya kalau siang hari itu jadi luar terang terus lampu terasnya itu menyala? Paling jawabannya demikian. Atau jawabannya ya perumahan ya itu udah lebar, bayar listrik mahal, karena itulah paling jawabannya. Bukan karena saya melakukannya karena Rasulullah memerintah dan saya taat, saya beriman. Kalau orang Islam bagaimana? Apa semuanya gitu? Apa semuanya melakukannya itu mematikan lampunya karena beriman? Ente ada apalin. Orang Islam tidak semuanya. Apa orang Islam mematikan lampunya itu karena bagian dari imannya? Enggak, asik gak kafir we. Jawaban nanti nah, atuh dah burang-burang caang dengar rewa, jabal listrik mahal. Kayak gitu we jawaban nanti. Atau ketika mengunci kendaraannya, kenapa dikunci? Kunci itu dalam bangsat. Seru aja kafir. Sama dengan orang kafir. Tapi kalau mengunci kendaraannya itu karena imannya yang mendorong untuk melakukan itu karena Rasulullah SAW yang memerintah. Nah, baru itu amal soleh, ada pahalanya. Ya, jadi penjelasan tentang amal soleh juga. Jadi amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah ajaran Islam. Kalau itu bukan dari ajaran Islam, itu bukan amal soleh. Dan jadi amal soleh yang berpahala itu kalau mengerjakannya itu karena dorongan imannya, baru itu jadi amal soleh. Artinya kan tidak semua orang Islam yang melakukan hal yang sebetulnya itu amal soleh. Mengunci kendaraan kah? Mematikan lampu kah? Menutup makanan kah? Saya kira banyaknya di banyak rumah itu kan suka ada tudung saji.
Kenapa bisi kulaleur? Nah, paling jawaban teh gitu. Oh, bisi kulaleur, bisi aya rapetuk, bisi aya cecunguk, itu paling jawabannya gitu. Bisa jadi hikmahnya demikian, itu hikmah, bisa jadi hikmahnya demikian. Tapi kan landasan amalnya, kalau orang Islam itu karena Islam mengajarkan dan saya mengamalkannya. Nah, mengapa mengamalkannya? Kan saya beriman. Di mana yang namanya beriman itu adalah mengakui benarnya agama Islam, benarnya ajaran Islam. Nah, sangat banyak mertilahnya sebetulnya, amat sangat banyak. Nah, kemudian juga nih contoh amalan-amalan nih ya, amalan-amalan yang ada kaitannya dengan iman. Baru amal disebut amal soleh itu kalau terkait dengan iman, kalau disebutnya yang mendorong melakukannya itu karena beriman. Ini ragamnya juga bisa sangat banyak nih hadis yang ini. Ini dalam kitabul adab kan, dalam kitabul adab bab ini nih, bab apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau sedang di rumah. Nah kan kalau sedang di rumah berarti kan masing-masing orang ya beda-beda. Pasti yang dilakukan di rumahnya apa sih? Masing-masing orang kan beda-beda. Tapi apa yang dilakukan, dikerjakan di rumahnya itu ya, itu adalah amal soleh. Ketika Aisyah ditanya Rasulullah itu apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah kalau sedang di rumah, Aisyah itu menjawab kurang lebihnya, ya apa saja lah yang bisa dikerjakan. Kalau ada sendal yang putus, dijahit. Kalau ada baju yang sobek, dijahit. Gitu. Kalau ada ember bocor, ditambal. Apa saja. Itu amal soleh. Karena tidak ada yang dilakukan oleh Rasul yang bukan amal soleh. Rasul nggak akan mau melakukan kalau bukan amal soleh. Karena sia-sia. Ya, Rasul itu tidak akan maunya melakukan sesuatu kalau itu bukan amal soleh. Disebutnya itu amal yang sia-sia. Kalau itu bukan amal soleh. Nah, maka semakin terlihat benar gitu kalau Imam An-Nawawi membuat bab seperti ini, bahwa amal soleh itu sangat banyak macam atau ragamnya. Nah, apalagi ya kalau kalau kita tahu itu tadinya, kalau kita tahu bahwa banyak hal-hal amalan kecil keseharian gitunya yang ternyata itu diajarkan oleh Islam. Banyaknya amalan-amalan kecilnya, hal keseharian yang diajarkan oleh Islam. Bisa jadi nggak kepikiran, Islam kok mengajarkan gitu ya hal seperti ini, itu mematikan lampu. Ya dimana kan tanpa ajaran Islam pun itu pasti akan dilakukan dengan dasar lain kan, dengan landasan yang lain kan, bukan karena mengamalkan ajaran Islam, landasan yang lain. Itu tadi biasanya kalau mematikan lampu, kenapa dimatikan? Badir itu merunde berang-berang lampu nah hurung, listrik mahal, jaba lampu bisa jadi jadi cepat putus. Landasan amalnya lain. Ternyata di dalam Islam itu diajarkan kepada amalan-amalan yang kecil yang tidak seberapa. Nah juga terkaitnya dengan bab kemarin teh bab apa sih sebelum bab ini teh? Iya ya, surga itu lebih dekat dari kepada kamu dari sendal jepit kamu, kan makna dari hadis itu kan. Surga itu lebih dekat kepada kamu daripada sandal kamu, daripada tali sandal kamu. Kan makna hadis itu adalah surga itu dekat kepada kamu dengan amalan sehari-hari yang dianggap sepele. Babiaknya gitu benar ya. Bukan oleh Allah, saya masih ingat kan ada neraka juga demikian. Neraka juga lebih dekat kepada kamu dengan, artinya ya naonnya, ke surga, masuk surganya seseorang katakanlah ya, yaitu dengan amalan-amalan keseharian yang sering disepelekan. Rasulullah bahasa kiasannya ya dengan menyebut
Sandal itu kan bukan hal yang besar. Gak pernah orang atau sandal itu jadi pembicara tiap hari gitu karena sandal itu urusan yang hebat, bukan. Kapan orang ngomongin sandal? Kamu sandal capit beri butut mah. Ya makanya surga itu loh dekat gitu. Surga itu dekat kepada kamu dengan amalan-amalan keseharian yang ternyata sangat banyak. Neraka juga sama. Ke neraka juga sama dengan amalan keseharian. Nah, sekira-kira saya nggak akan mengurainya di sini. Saya tidak akan mengurai karena isinya persis ini sama, bahkan copy paste gitu dari Fathul Bari disalin gitulah di tiron nih. Neplak emang nyebut teh kan neplak ya betina Fathul Bari penjelasan teh mengambil penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa di antara semua ulama yang berusaha menjelaskan tentang apa saja sih butiran-butiran satuan-satuan dari iman. Ternyata di dalam hadisnya Rasulullah sudah menunjukkan ada amal lisan mengucapkan la ilaha illallah, ada amal anggota badan, contohnya menyingkirkan duri dari jalan, dan al haya'u syu'batun minal iman itu amal hati. Sangat artinya benar-benar sangat. Tapi kan intinya mesti tahu dulu ternyata masalah nama, mesti tahu dulu ajaran Islamnya, lalu amalkanlah karena beriman, nah baru jadi amal soleh. Karena kalau tidak demikian kan nanti landasan amalnya gitu, landasan amalnya kan bukan mengamalkan ajaran Islam karena kan tidak tahu. Sugante di Islam teu diajarkeun nu kieu teh gitulah. Sugante teu diajarkeun di dalam Islam hal seperti ini. Ya kalau yang tidak mempelajari agama Islamnya pasti tidak tahu. Maka ketika mengamalkan yang sebetulnya itu diajarkan di dalam Islam kan bukan karena beriman, bukan karena diniatan gitu loh, berniat mengamalkan ajaran Islam, berarti landasan amalnya yang lain. Itu bukan amal soleh, nggak ada kaitan dengan Allah disebutnya. Amal yang ada kaitan dengan Allah, yang kemudian oleh Allah diberi pahala itu kalau itu yang dari Allah. Ya kalau perintahnya apalah gitu ya, kalau perintahnya itu dari Allah, kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah contoh-contoh nubieu kan, kalau nggak salah ini juga pernah saya ungkap agak lama gitunya. Ada seorang jamaah gitulahnya yang ditanya oleh Al Ustadz Usman Salahuddinnya Allah yarham. Ditanya tentang itu mengunci kendaraan. Dia ditanya kurang lebih lah seperti ini. Kamu kalau ke mana gitu parkir, itu motornya suka dikunci ya? Ya iyalah gitu kan, ya pastilah dikunci. Kenapa dikunci? Takut maling. Nah ternyata dari jawaban itunya, karena memang itu kan jawabannya ya. Ketika menjawab demikian, nah maka di Al Ustadz Usman itu mengatakan, apa bedanya kamu dengan orang kafir? Coba lihat orang kafir ketika pergi ke satu tempat kemudian memarkir motornya, dikunci nggak? Dikunci. Coba tanya kenapa motornya dikunci? Jawabannya takut maling. Nah, apa bedanya kamu dengan orang kafir? Maksudnya apa gitunya? Apa bedanya kamu dengan orang kafir? Yang dikerjakannya sama, landasan amalnya sama. Terus kenapa? Kenapa itu kalau Allah sudah menyatakan demikian kan? Allah sudah menyatakan bahwa orang kafir itu gugur, batal seluruh amalnya. Yang artinya gak akan ada yang diberi pahala oleh Allah. Semua amal orang kafir itu tidak akan ada yang diberi pahala oleh Allah. Nah mengapa demikian? Mengapa Allah tidak mau memberi pahala kepada mereka? Padahal sama kan?
Padahal kan yang dilakukannya sejalan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Islam. Misalnya mengunci kendaraan tadi, kenapa Allah tidak mau memberi pahala kepada mereka? Karena mereka melakukannya itu bukan karena beriman kepada Islam. Berarti kan landasan amalnya yang lain. Nah itu yang saya katakan, apa kaitannya amal orang kafir itu dengan Allah? Nggak ada. Nggak ada kaitan kan dengan Allah kan amal mereka. Karena landasan amalnya bukan karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah. Nggak ada kaitan dengan Allah. Pantas itu apa namanya berartinya apa namanya hikmahnya atau apa sebutannya yang Allah tidak mau memberi pahala kepada amal atau kebaikan orang kafir. Nah, ternyata masalahnya demikian. Ya pantaslah Allah tidak mau memberi karena mereka melakukan kebaikan-kebaikannya itu bukan karena taat kepada Allah. Nggak ada kaitan amal mereka dengan Allah. Andai mereka juga misalnya kalau mereka ini menagih pahalanya. Kenapa kebaikan yang saya lakukan ini tidak diberi pahala? Paling Allah kan menjawab demikian. Apa kaitannya amal kamu dengan saya? Nah, apa hal seperti ini berlaku nggak bagi orang Islam? Itulah yang hal seperti ini berlaku nggak bagi orang Islam? Sama berarti kan pantas kalau Rasulullah SAW Islam artinya kan Allah berarti menetapkan innamal a'malu binniyat. Di sini ternyata luar biasa nih ya. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah seluruh amal itu tergantung niat. Makanya orang Islam itu niatnya gitu kan ketika melakukan sesuatu itu karena taat kepada Allah. Baru ada kaitan dengan Allah. Baru itunya Allah akan memberi pahala apabila melakukannya itu karena taat kepada Allah. Nah, untuk amalan seperti ini sangat banyak sudah dilakukan atau dilakukan oleh manusia meskipun tanpa ajaran Islam. Mematikan lampu kah, menutup makanan kah, di rumah kafir juga ada tudung saji. Di rumah orang kafir kan ada tudung saji kan untuk menutup makanan. Ketika mereka menutup makanan diberi pahala nggak? Nggak ada kaitan amal mereka dengan Allah. Bener kudu ngaji. Kesimpulan kudu ngaji itu berarti harus tahu dulu itu amalannya. Oh ternyata ini diajarkan oleh Islam dan innamal amalu binniyat. Mengamalkannya itu dengan niat. Ya, dengan niat mengamalkan ajaran Islam artinya taat kepada Allah. Baru ada kaitan dengan Allah, barulah Allah akan memberinya pahala. Nah, kemudian satu lagi nih ya, kebetulan saya ingat juga nih ya, karena kalau Rasulullah SAW tadinya, Rasulullah SAW itu pasti tidak akan mau melakukan kalau itu bukan amal soleh. Karena itu sebetulnya yang disebut sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat, sia-sia itu yang bagi orang Islam itu adalah yaitu kalau melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan rugi, disebutnya tekad tidak menghasilkan merugi. Nah, Rasulullah itu tidak akan mau ya melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan, tidak membuahkan pahala. Bukan hanya rugi, dosa sebenarnya mah kan ya, apalagi kalau dikaitkan dengan yang ini kan. Dosanya itu adalah karena ketika melakukan suatu amal itu pasti menggunakan sehat dan waktu. Dosa nggak kalau sehat dan waktu itu digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, sia-sia, yaitu tidak menghasilkan pahala. Nah ini saya ingat hadis ini nih.
setan yang ini inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Ini kebetulan saya hafal nih redaksi hadisnya ini karena sering terbawa nih hadis ini nih. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk diibadahi kalau terjemah harfiahnya. Artinya untuk diikuti sepenuhnya, gitulahnya. Setan itu sudah putus asa untuk ini, berarti keinginan besar setan. Semua manusia itu mengikutinya, meninggalkan Allah berarti. Manusia itu mengikuti setan, kalau mengikuti setan berarti meninggalkan Allah. Nah, setan itu punya keinginan besar sebetulnya, yaitu seperti itu. Semua manusia itu mengikutinya dan meninggalkan Allah. Ternyata hal itu pasti tidak terjadi. Setan putus asa nih dari keinginan seperti itu. Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Setan ini sudah merasa putus asa untuk diikuti sepenuhnya oleh manusia di bumi ini. Karena itu pasti tidak terjadi, maka setan menurunkan targetnya. Tetap kalau untuk mencelakakan manusia, tujuannya mencelakakan manusia ya. Karena kalau manusia itu sepenuhnya mengikuti setan, meninggalkan Allah, itu pasti yang paling celaka, yaitu kafir. Kan setan itu kafir. Kalau manusia kafir, nah itu berarti sudah sepenuhnya mengikuti setan, meninggalkan Allah. Yang terbawa seperti itu ada, tapi keinginan setan itu kan seluruh manusia. Nah, karena keinginannya seluruh manusia itu kafir, mengikutinya dan meninggalkan Allah tidak terpenuhi, maka setan menurunkan target untuk orang Islam. Berarti targetnya nih, kalau untuk orang kafir sudah jelas mereka itu terpenuhi. Walakin rodiya fi masih wadzalika. Nah, setan itu kemudian sudah merasa cukuplah untuk mencelakakan manusia ya. Cukup nih bagi setan. Setan merasa cukup untuk mencelakakan manusia meskipun mereka tidak jadi kafir. Nah, setan itu merasa cukup ya untuk mencelakakan manusia meskipun mereka tidak mengikuti sepenuhnya, itu dia jadi kafir. Yaitu nih setan merasa cukup tadinya mencelakakan manusia meskipun tidak sampai menjadi kafir. Fima siwadzalika mimma tahtakiruna min a'malikum, yaitu pada amal-amal yang suka dianggap enteng, suka dianggap remeh. Apalagi amalan yang memang amalan yang kecil. Bahkan oleh setan itu digelincirkan, nah pastilah bahasanya demikiannya, digelincirkan itu disliding, digelincirkan, dibelokkan, di brainwash oleh setan sehingga manusia itu menganggap enteng, menganggap remeh amal yang sesungguhnya itu amalan besar, bahkan malah dianggap enteng. Apalagi yang memang amalan-amalan yang kecil, apalagi yang demikian. Nah, tapi kan setan, jangan salah, setan lebih pintar dari manusia. Setan lebih paham Quran dari manusia. Sehingga setan kan harus tahu celah gitu kan. Setan harus tahu celah untuk mencelakakan manusia bagaimana. Kan setan harus punya ilmu. Kalau menghadapi menggoda Nabi bagaimana? Ini Nabi ini imannya, jangan tanya imannya seperti apa, ilmunya bagaimana. Ada nggak Nabi yang tergoda setan? Hanya Rasulullah yang tidak berdosa. Allah di surat apanya yang di surat apalah yang mengakui, bahkan seorang nabi mengakui nyata ke bawah setan. Nah ternyata
Nah, setan itu akan paham juga artinya, setan itu akan memulai, gitulah. Setan itu akan memulai menggelincirkan manusia itu dari hal-hal kecil. Karena ini juga sunatullah, itunya segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Seperti diantaranya ya Rasulullah SAW yang menyabdakan ini, orang Islam hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Kan Rasulullah menyebutnya shibron bisibrin, sedikit demi sedikit, sejengkal. Asal masa jempol teteh henteu sejengkal teh ukup, alah tak ukup. Baheula teh main naon ukup teh main kutik gitu. Sejempol asalna mah sa lampaleungeun, sajengkal, sehasta. Nah, itu oleh setan itu demikian. Walakin rodia fi masyi wazalika mimma tahtakiruna min a'malikum. Setan sudah merasa cukup untuk menggelincirkan manusia meskipun tidak sampai menjadi kafir, yaitu dengan amal-amal yang suka dianggap enteng oleh kalian, oleh orang Islam. Nah, di mana? Nah, itu tadi lah mungkin apa namanya itu peribahasa atau peribahasa atau apa lah ya. Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Eta sejengkal, sehasta, sedepa, bablas akhirnya. Bahkan ada gitu orang Islam yang hanya tinggal statusnya, hanya tinggal tetap masih saya muslim tapi nggak nampak segala-galanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW-nya, sudah betul-betul mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Amalnya nggak ada yang diniati dengan mengamalkan ajaran Islam, karena yang tersisa dari orang itu terkait dengan Islam ya, tinggal iman yang hanya sebesar debu. Nah, yang tersisa, yang tertinggal itu dari orang itu hanya iman yang sebesar debu, tidak sampai menjadi apa namanya tadinya, tidak sampai keluar dari Islam, tapi bahkan gitulah dari imannya itu hanya tersisa sebesar debu. Akan ada iman sebesar debu itu tadi karena mendorong itu kan, karena melakukannya itu karena dorongan iman kan. Membuang duri dari jalan, kenapa? Itu dorongan dari imannya. Nah, iman yang sebesar debu mana kuat, mana punya power untuk mendorongnya beramal soleh. Ya pantaslah kalau sudah cek orang Sunda geus bleg kafir itu hirup nanti ngenteu kalau artinya Islam mah. Nah, itu imannya gitu yang masih tersisa, tidak tergerus sampai habis gitunya, tidak sampai mati iman di dalam hatinya. Ya kan ada iman yang hanya atau iman sekecil itu mampu mendorongnya untuk beramal soleh, intinya ya beramal soleh. Nah, sehingga kan hadis tentang yang iman sebesar debu itu kan benar gitu. Orang ini tidak punya apa-apa lagi selain imannya yang hanya sebesar debu. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang seperti ini. Orang yang tidak punya apapun itulah untuk mengeluarkannya dari dalam neraka kecuali imannya yang sebesar debu itu. Nah, itulah orang Islam yang paling lama di neraka. Nah, terkait dengan hadis barusan, berartinya sebetulnya kan ini di mana bab sekarang ini kan, bahwa amal soleh itu sebetulnya sangat banyak gitu ragamnya. Di antara yang saya ingat tadinya yang diajarkan oleh apa namanya oleh agama Islam itu ya, amalan keseharian, mematikan lampu, menutup makanan, mengunci pintu dan sebagainya, itu diajarkan itu oleh Islam. Sementara nah di lain pihak ini setan nih yang berusaha tadi kan ya, berusaha mencelakakan manusianya itu dengan cara seperti ini.
untuk orang yang memang tidak bisa dimurtadkan gitulah, ada dijadikan kafir. Yaitu setan itu mempermainkan apa namanya amalannya, mimma tahtakiruna min a'malikum, yaitu pada amal-amal yang suka dianggap enteng, padahal nggak akan langsung kepada hal besar. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, saya kira demikianlahnya untuk hadis ini. Kalau penjelasan tentang rinciannya apa gitu ya, itu di Kitabul Imannya, karena ini jelas iman ini ya. Di awalnya pun kan al imanu bid'un wasabuna, iman itu terdiri dari 70 cabang. Namanya demikian sebetulnya ya. Jadi segala amalan itu, semua amalan yang merupakan implementasi dari iman yang ada di dalam dirinya, itu adalah amal soleh. Jadi pantas kalau amal soleh itu sangat beragam, tanpa batas gitulahnya, macamnya, ragamnya, jumlahnya berapa banyak. Rasulullah SAW itu kan sehari semalamnya tadinya tidak ada yang bukan amal soleh, semuanya amal soleh. Bahkan tadi tangaput senal, nah apapun lah pokoknya yang dikerjakan di rumah gitu, apapun yang dikerjakan di rumah ya, artinya seperti apa namanya, ngepel kah, memperbaiki genteng kah, apalah gitunya, misalnya ya pagar coplok hiji atau omean, itu amal soleh gitu teh. Kalau apa namanya ada menyiram tanaman misalnya, nyembongan buat tetanggalan cebor atau ya amal soleh. Nah, itulahnya sangat banyaknya, dan yang ini bahkan yang paling penting semua yang dilakukannya itu karena implementasi dari iman yang ada di dalam dirinya.